Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ibrahim dari mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dengan nomor NPM 2180 1012063. Di video kali ini saya dan kelompok 1 akan menjelaskan mata kuliah dari penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Indra Mustafa MPDI dengan judul Metode Pengumpulan Data Kuantitatif disertai dengan contoh sesuai dengan tema. Ya. Oke, makalah atau PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu dengan saya sendiri, Khairunisa As'ad Akbar dengan Fatimatul Zahro. Dengan pemateri pertama yaitu saya dengan pengertian metode pengumpulan data. Menurut Johnson dan Christian, method of collection data is technique for physically updating data to be analyzed in a research study. Metode pengumpulan data diartikan dengan teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, yaitu dalam kurung natural setting. Pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden. Pada datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data. Untuk materi berikutnya yaitu metode pengumpulan data kuantitatif. Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Di bawah ini akan diuraikan teknik penelitian kuantitatif sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data. Oke, ada 3 metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, tes atau evaluasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dokumenter. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di pemateri yang pertama. Untuk pemateri selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri yaitu Khairunisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NPM 2180 1012064. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri 1 yaitu tentang metode pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama itu ada metode angket atau kuesioner. Berpedoman pendapat kepada Hajar, angket atau kuesioneri adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek secara individu ataupun kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan, minat, dan perilaku. Untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan angket ini, peneliti tidak harus bertemu langsung dengan subjek, tetapi
Cukup dengan mengajukan pertanyaan atau menyatakannya secara tertulis untuk mendapatkan tanggapan dari si subjek. Lanjut saja, di dalam penelitian yang saya jadikan contoh yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kemandirian dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 IPS 1 di MAN 1 Bojonegoro. Skala pengukuran yang digunakan di dalam penelitian tersebut adalah skala Likert. Skala Likert sendiri biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun kelompok. Data diolah menggunakan skala Likert dengan jawaban yang atas pertanyaannya, yaitu diberi nilai 1 sampai 4. Nilai yang dimaksud adalah skor atas jawaban responden, di mana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut contohnya. Apakah kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS 1 di MAN 1 Bojonegoro? Maka jawabannya adalah, jika jawabannya sangat setuju atau SS, maka diberi nilai 4. Jika jawabannya setuju atau S, maka nilainya 3. Jika jawabannya tidak setuju atau TS, maka nilainya 2. Dan jika jawabannya sangat tidak setuju atau STS, maka diberi nilai 1. Selanjutnya adalah keunggulan angket atau kuesioner, yaitu 1. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang menjadi sampel. 2. Dalam menjawab pertanyaan melalui angket, responden dapat lebih leluasa karena tidak berdasarkan sikap mental antara peneliti dan responden. 3. Setiap jawaban dapat dipikirkan dengan matang terlebih dahulu karena data yang diberikan kepada responden tidak berdasarkan waktu untuk menjawab pertanyaan, sebagaimana dalam wawancara. Yang keempat, data responden yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis. Selain mempunyai kelebihan, angket ataupun kuesioner ini juga memiliki kelemahan, diantaranya 1. Pemakaian angket terbatas pada informasi atau fakta yang diketahui responden yang tidak dapat diperoleh dengan jalan lain. 2. Sering terjadi angket diisi oleh orang lain atau bukan responden yang sebenarnya, karena dilakukan tidak secara langsung ke muka antara peneliti dan responden. Yang ketiga, angket diberikan terbatas kepada orang yang melek huruf ataupun orang yang bisa membaca. Dalam metode angket atau kuesioner ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya A. Jenis pertanyaan. Jenis pertanyaan ini dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama, pertanyaan fakta. Misalnya, pertanyaan mengenai jenis kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanyaan opini. Misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai perilaku remaja dewasa ini? Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang informasi atau pengetahuan, misalnya, berapa banyak siswa di sini yang tergolong ke dalam keluarga tidak mampu? Yang keempat, pertanyaan tentang persepsi, misalnya, seandainya saya mendapatkan bantuan dari sekolah, saya akan itu selanjutnya kata-katanya akan dilanjutkan oleh si responden tersebut. B. Isi pertanyaan. Hendaknya pertanyaan yang telah disiapkan dengan cukup jelas bagi responden dan sederhana dalam merumuskannya, tidak berbelit-belit. Misalkan, apakah pekerjaan orang tua Anda sekarang ini? Lanjut, yang bagian C adalah bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan ini dibagi kepada 3. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Misalnya saja, mengapa Anda memilih sekolah di MAN 1 Bojonegoro? Yang kedua, pertanyaan tertutup. Misalnya, berapa gaji orang tua Anda? Yang ketiga, pertanyaan terbuka dan tertutup. Misalnya saja, sebagai peserta KB, alat kontrasepsi, apakah yang ibu pakai? A. Pil, B. Susu, C. Jamu, D. Sebutkan lainnya. Yang terakhir atau bagian D adalah urutan pertanyaan.
Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami, kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit atau susah dijawab. Cukup sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode tes atau evaluasi. Ya, langsung saja, di sini pada dasarnya tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku atau kinerja performance seseorang. Jadi alat ukur tersebut berupa pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut informasi tugas-tugas kognitif. Nah, di sini ada 4 macam tes dalam metode ini. Yang pertama adalah tes normatif dan kriteria, yang kedua tes terstandar, yang ketiga tes kemampuan dasar, yang keempat tes kemampuan dasar aptitude test. Nah, yang pertama tes normatif dan kriteria. Apa itu? Klasifikasi ini mengacu pada bagaimana skor yang diperoleh subjek ditafsirkan. Dalam tes normatif, penafsiran skor individu subjek dalam suatu pendekatan dengan skor yang diperoleh individu lain dalam kelompoknya. Artinya, dari skor tersebut tidak untuk menunjukkan jumlah absolut perilaku atau kinerja yang dimiliki oleh subjek. Yang kedua, tes tersandar. Pada umumnya, tes ini diskor secara objektif dan menggunakan acuan normatif untuk kelompok tertentu, sehingga skor individu dapat dibandingkan dengan individu yang lain. Hal ini memerlukan kehati-hatian dalam menafsirkan hasilnya. Tes tersandar ini dibuat secara komersial, sehingga penggunaannya pun sangat luas, serta untuk tujuan yang bervariasi. Oleh karena itu, penggunaan untuk tujuan tertentu memerlukan kehati-hatian. Nah, tes terstandar ini digunakan dalam tes kemampuan dasar dan raport dalam wawancara yang dikemukakan berikut. Yang ketiga, tes kemampuan dasar atau aptitude test. Tes jenis ini didesain untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki oleh peserta tes untuk memprediksi kinerja di masa mendatang sebagai kriteria. Oleh karena itu, tes ini biasanya diberikan sebelum suatu proses, misalnya suatu proses pembelajaran, sebagai predikator dari hasil yang diperoleh setelah proses, misalnya prestasi belajar. Contoh tes ini adalah tes intelijensi atau kecerdasan dan kemampuan akademik. Kemudian yang keempat, tes pencapaian atau tes prestasi. Tes ini dirancang untuk mengukur apa yang telah dikuasai oleh peserta tes, maka validitas ini sangat cocok sebagai bahan pertimbangan sebelum dipergunakan. Validitas ini biasanya didasarkan pada kurikulum sekolah yang dipakai. Oleh karena itu, tes ini sangat cocok untuk mengukur pengamatan yang digunakan baik dalam skop kelas, wilayah, atau nasional. Contoh penelitian tentang kemampuan baca Al-Quran siswa SD, SMP, dan SMA di Kota Medan pernah dilaksanakan LPTQSU. Jadi itu tadi penjelasan tentang tes atau evaluasi, dan dirasa kurang memuaskan. Saya juga masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang metode dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Supersemar, surat perintah 11 Maret. Misalnya adalah dokumen politik yang tercatat peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Biro Pusat Statistik adalah dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Jurnal bidang keilmuan tertentu termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Bahkan literatur-literatur yang relevan juga dalam kategori dokumen yang mendukung. Semua yang berhubungan dengan penelitian yang perlu diketahui sebagai sumber informasi. Baik, selanjutnya, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita rah, biografi, peraturan, kebijakan, itu contohnya. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya ini foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar,
patung, film, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, hasil penelitian dari observasi atau wawancara atau lebih kredibel atau tidak dapat dipercaya kalau dukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Baik, ya ini kelemahan dokumenter, yaitu kelemahan dokumentasi. Perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan yang diterapkan karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri seperti Suyati. Selanjutnya, dalam penelitian yang saya jadikan contoh pada skripsi yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kemandirian dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 11 IPS 1 di MAN 1 Bojonegoro, yang mana pada bab 3 dijelaskan yang sumber datanya menggunakan metode kondisioner dan menggunakan studi metode dokumenter. Nah, studi dokumenter dalam skripsi tersebut digunakan untuk mengetahui data hasil rapot semester 1 siswa kelas 11 IPS MAN 1 Bojonegoro tahun ajaran 2015-2016. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga dapat diambil manfaatnya. Bagi yang tidak paham silakan bertanya kepada kita orang. Ya, mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kita mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekian. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.